Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang masa pembaharuan Islam. Materi ini dapat teman-teman temukan dalam buku pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Yang akan kita bahas pertama kali adalah munculnya pembaharuan Islam. Periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode besar. Periode pertama adalah periode klasik atau masa kejayaan Islam. Periode kedua adalah periode pertengahan atau masa kemunduran Islam. Dan periode ketiga adalah periode pembaharuan Islam atau masa kebangkitan Islam. Pada abad ini, para ulama Islam mulai muncul kesadarannya karena banyak sekali bangsa Eropa yang telah menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa telah dikalahkan Islam pada abad zaman klasik. Beberapa contoh dari keberhasilan bangsa Eropa dalam menguasai dunia Islam adalah negara Turki Utsmani yang mulai surut dalam peperangan karena kalah dengan dunia Eropa. Contoh lainnya adalah seorang tokoh bernama Napoleon Bonaparte yang berasal dari Prancis dapat menguasai Mesir dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu. Karena kemunduran Islam ini, banyak sekali para ulama yang mulai memunculkan gagasannya untuk memajukan dunia Islam dan mengejar ketertinggalan dengan dunia Barat. Pembahasan selanjutnya adalah tokoh-tokoh pembaharu Islam di beberapa negara. Tokoh yang pertama adalah berasal dari India, bernama Syah Waliullah. Beliau lahir pada tahun 1703. Gagasan yang dimiliki oleh beliau adalah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Ini dilatar belakangi banyaknya orang Islam yang belum memahami bahasa Arab. Dengan penerjemahan ke dalam bahasa asing ini, maka orang-orang dapat mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-harinya. Tokoh yang kedua berasal dari Mesir. Beliau bernama Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir pada tahun 1765. Gagasan yang dimiliki beliau adalah memasukkan ilmu-ilmu umum dan sains ke dalam sekolah yang didirikannya. Pada masa itu di Mesir, sekolah-sekolah masih bersifat tradisional, seperti kutab, masjid, dan madrasah. Kemudian tokoh ketiga yang akan saya bahas ini berasal dari Turki. Beliau bernama Muhammad II atau Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Gagasan yang dimiliki beliau adalah penghapusan pengkultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa gerakan besar di Indonesia adalah membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh kebiasaan yang bukan Islam, kemudian mereformulasi doktrin Islam dengan alam pikiran terbuka modern. Kemudian selanjutnya adalah mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan pendidikan Indonesia. Kemudian mempertahankan Islam dari desakan-desakan di luar Islam. Kemudian selanjutnya adalah melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.